Karena mereka, para elit, tidak bisa mengendalikan hati nurani kalian. Mereka hanya bisa mengendalikan pikiran, bermain di pikiran kalian. Makanya mereka menyebar roh-roh ketakutan. Tetapi ketika kalian menggunakan hati nurani kalian, merasakan dengan hati kalian, ya otomatis kalian akan menyadari akan apa yang terjadi. Kalian akan berputar-putar saja dan tidak ada solusi apapun kecuali ya memakai vaksin itu. Ya karena memang sudah saatnya robot massal yang mereka ciptakan itu harus diisi dengan pikiran kalian. Mereka sudah merencanakan jauh-jauh hari, 5 tahun, 10 tahun kemarin mereka rencanakan. Tinggal manusianya saja yang harus disiapkan, yang harus digunakan oleh mereka melalui ya, tubuh manusia. Kalau manusia tidak menyadarinya ya akan terjerumus. Permainannya kan sangat halus ya, melalui barcode, QRIS, tanpa disadari, terkoneksi dengan handphone, dengan Bluetooth, dengan aplikasi, nanti diupdate, diinstal, ya sudah selesai. Manusia sudah tidak menyadari lagi tubuhnya ini. Tubuhnya ini ya hancur, kaku, tidak bisa lagi untuk membedakan itu antara baik dan buruk, benar dan salah itu tidak bisa lagi. Ya sudah masuk dosis yang sangat tinggi. Bagaimana menyadarkannya? Sudah tidak bisa lagi. Itu sudah kehendak bebas manusia. Itu sudah keputusan manusia itu sendiri. Seperti itu. Ya makanya memang sepertiga ya dari umat manusia di seluruh dunia ya memang akan dibuang ke api. Mereka adalah antikristus itu sendiri, keturunan Lucifer itu sendiri, keturunan malaikat jatuh, keturunan Nephilim, DNA-DNA yang sudah rusak, yang tidak punya cahaya, yang tidak punya meter ilahi, ya mereka akan dipindah alamkan, diproses oleh alam semesta, semakin ketat. Belum lagi ditambah zaman ini kan zaman Sodom ya, LGBT ada di mana-mana. Ya wajar kalau bumi menjadi panas, bumi temperatur suhu bumi menjadi panas. Karena ya simbolnya api. Sodom itu ya membuat api itu muncul. Makanya suhunya itu bisa di atas 50 derajat ke depannya. 70 derajat, 80 derajat, bahkan 100 derajat. Bahkan sampai mobil-mobil itu akan meleleh, ban-ban meleleh, saking panasnya. Ya karena ada Sodom di mana-mana, zaman Sodom di mana-mana. Melihat berita, melihat TikTok atau Facebook, itu isinya ya LGBT. Bahkan gereja-gereja sudah dikuasai oleh LGBT. Ya wajar kalau api itu muncul, panas bumi semakin menyala ya karena ya ada Sodom yang muncul.
zaman Sodom, pengulangan Sodom, seperti itu. Makanya cuacanya sangat panas, sangat ekstrim panasnya. Malam saja masih panas. Harusnya kan ada sedikit dingin ya, karena sudah larut malam ya, tapi masih ada panasnya. Ya karena kita sedang mengalami zaman Sodom, LGBT ada di mana-mana. Seperti itu. Belum lagi kita juga memasuki zaman roh. Zaman roh itu ya pencurahan Roh Kudus yang sangat besar. Semuanya terbongkar, tidak ada yang tersembunyi. Baik itu mereka yang ada di balik jubah keagamawian akan terbongkar semuanya. Apa yang selama ini tertutupi akan terbongkar semuanya. Namanya saja zaman roh. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Ya wajar kalau semuanya yang tertutupi, yang disembunyikan akan terlihat, akan nampak. Mau percaya atau tidak percaya itu urusan masing-masing. Tapi memang dibukakan. Korupsi besar-besaran juga ditutup-tutupi. Seperti itu. Bahkan zaman ini sudah banyak muncul roh tiga katak tentang perselingkuhan khususnya. Untuk memisahkan mana yang benar-benar malaikat Tuhan, mana yang malaikat jatuh atau Lucifer itu sendiri. Roh tiga katak ini kan sedang berlangsung di mana-mana, bahkan di area publik atau area umum, mereka bebas untuk melakukan seks bebas. Karena ya roh tiga katak ini sudah masuk di dalam tubuh mereka. Vaksin itu kan kandungannya roh kenajisan. Makanya roh tiga katak ini menguasai kepada mereka yang memakai vaksin khususnya. Apalagi yang dosisnya sudah sangat tinggi, booster 1 dan 2, itu dikendalikan roh tiga katak itu sangat gampang, sangat mudah. Apalagi mereka yang tidak punya cahaya, tidak punya meter ilahi, bahkan tidak pernah bersaksi, ya sangat gampang dikendalikan oleh roh tiga katak ini. Tiba-tiba saja mereka melakukan asusila di tempat-tempat umum, tidak punya malu lagi. Di dalam mobil, di dalam toilet, di taman-taman, di tempat umum, di warung makan atau di tempat-tempat biasa mereka berkumpul, di tempat tongkrongan, seperti itu. Jadi ya wajar kalau murka Tuhan, murka Allah, kuasa Tuhan itu meledak-meledak sampai turun di atas permukaan muka bumi ini. Ya karena tingkah laku manusia. Seperti itu. Semuanya itu kan terjadi karena ulah manusia yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Ya karena kehendak bebas itu tadi. Manusia itu kan diberi kehendak bebas sama Tuhan. Berbeda dengan malaikat jatuh. Malaikat jatuh itu tidak bisa lagi kembali kepada Tuhan. Karena ya sudah jatuh, tidak punya cahaya.